Jadi aplikasinya Pak sudah diinstal semua. Dan nanti akan kita langsung coba ya. Sudah Pak. Ya ya. Jadi kita akan coba langsung ya. Sudah saya kerjain juga Pak, tapi saya nggak bawa laptop Pak. Saya masukinnya ke flash disk. Kalau nggak bawa gimana kamu ini? Ini saya kejebak Pak, kejebak hujan. Kemarin kita udah coba ini ya. Sampai kemarin apa namanya untuk escape sequence ya. Nah, pertama kita akan mencoba mengoutputkan. Ya. Ini ada kalimat dengan 2 baris ya. Tapi untuk 2 barisnya itu ditentukan bukan cout-nya yang 2, tetapi adalah NL-nya atau kemarin /n gitu ya. Nah, itu yang menentukan, bukan dia ditulis 2 baris. Sekarang contohnya ini ya, yang udah kita edit kemarin, ini programnya contohnya. Sebentar yang ini dulu ya. Sebentar. Ya, kemarin. Jadi untuk latihan 11B ini ya. Jadi kita akan membuat apa namanya, menampilkan gitu ya, mengoutputkan ke layar. Ini dia layout nanti ya. Jadi untuk mengoutputkan itu, pertama kita yang di atas ini adalah kemarin ini adalah komentar ya, apa yang kita buat, judulnya apa, kemudian programnya apa. Nanti kalau baris-baris tertentu boleh lagi kita kasih komentar. Ini akan kita masuk ke bab 2 nanti. Di sini kita akan mengoutputkan. Pertama adalah apa yang berada di dalam tanda kutip itu akan keluar perintah cout. Kecuali ya, nanti ada kecualinya ya. Kecuali ini belum ada kecualinya. Kita ketikkan huruf, muncul huruf. Kita ketikkan angka, muncul angka. Seperti ini juga. Kita ketikkan 125 ditambah 350 ya. Keluarnya juga nanti 125 ditambah 350. Tetapi kalau dia bukan huruf atau hanya angka saja, seperti ini. Contohnya 125 ditambah 350. Nanti dia bukan muncul seperti yang di atas. Kalau dia tidak tanda kutip. Hanya warnanya beda ya. Yang biru ini nanti adalah dia output. Muncul apa yang kita ketik. Kecuali ada pengecualiannya nanti. Escape sequence ya. Nah, kalau dia angka seperti ini, itu hasilnya. Kalau dia diketik 125 ya 125. Tapi kalau ada penjumlahan dia akan menjumlah. Kemudian hasilnya. Kalau kita kurangi ya dia akan kurang gitu ya. Kalau kita bagi, ini baginya ini ya. Bukan slash, backslash ya. Nah ini warnanya ungu. Nah, kalau ungu ini nanti adalah bilangannya. Kalau ada perhitungan, hasil hitungannya. Kalau dalam tanda kutip, walaupun ada perhitungan, yang muncul ada apa yang kita ketik. Nah, kalau kita jalankan ya seperti ini kira-kira ya. Bentar ya. Nanti dicoba ya. Yang 1B-nya. Bagi yang sudah ada ya laptopnya. Nanti untuk minggu-minggu besoknya nggak ada lagi alasan. Laptop lupa apa segala macam ya. Gimana mau kuliah kalau pemrograman nggak ada laptop. Pak, izin tanya Pak, kalau waktu compile ada tulisan file not compile itu kenapa ya Pak ya? Nanti dilihatkan dulu. Ya, nanti kamu lihatkan apa munculnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi yang dalam kota kutip tadi, hello world ya hello world. Saya ketik 125 ditambah 350 itu muncul.
Tetapi kalau dia bukan di dalam tanda kutip, berarti dia akan diproses seperti 125 ditambah 380 ungu itu ya, dia akan menjadi 475. Kemudian kalau kita kurangi hasil pengurangannya, kalau kita perkalian hasil perkaliannya, kalau pembagian hasil pembagiannya yang di bawah ya, yang di atas apa yang kita ketik, maka dalam tanda kutip dia kutip 2 ya, itulah keluarnya. Itu output yang pertama. Nah sekarang tadi ada yang pertanyaan, coba di share punya kamu ya, apa masalahnya kalau ada error ya, kalau nggak muncul, kalau tidak muncul tanda hasil outputnya tadi ya, seperti yang saya tampilkan tadi ya, berarti dia masih ada kesalahan. Dia masih ada kesalahan satu saja, dia tidak akan bisa gitu ya. Betulnya nggak muncul, coba di share apa komentarnya. Siapa tadi itu yang nanya? Di share itunya. Ini gimana lihatnya kalau kayak gitu deh? Saya zoomnya pakai handphone Pak. Hah? Laptopnya nggak bisa zoom. Kalau bisa zoom gimana? Saya zoomnya pakai handphone. Ya laptopnya kenapa nggak bisa pakai zoom? Udah jadul sih Pak. Nggak ada, bisa apa nggak jadul, bukan masalah jadulnya kok. Nah gimana nanti ngeliatinnya hasilnya kalau seperti itu kan? Kamu salah tadi, saya gimana ngecek memperbaiki kesalahan kamu kalau ditampilkan Oh, seperti itu ya udah Pak, nanti coba di itu lagi. ya? Gimana nanti ngeceknya, saya katanya salah tapi saya mau memperbaiki, nggak bisa dilihat gimana caranya. Ada yang lain dulu, dicoba coba. Rip, itu source filenya ya yang error. Iya, Lu lu ini enggak apa versinya yang terbaru enggak yang 5.11? Soalnya gue juga tadi kayak gitu. enggak sih versi 4 titik berapa gitu. Ya 9 itu emang sama, yang 5.11 diambil ya, 5.11. Carinya yang 5.11 rep. Gue juga tadi kayak gitu. Ada masalah pas bukan make 5.11. Nah jadi coba kamu Zaki, coba tampilkan hasilmu. Saya lagi di luar Pak, kejebak hujan Pak ini. Saya tapi udah ada di flash disk tadi. Ini flash disknya saya bawa. Oh, persis gimana tampilannya? Iya, makanya itu tidak bisa, Pak. Tapi tadi tadi sih saya sempat videoin, Pak. Coba tampilkan, Kenapa, Pak? coba kamu tampilkan videonya itu, mana hasilnya. Yang lain dulu, coba lagi. Di Muhammad Ali Maaf, Pak, Solihin, saya nggak ngerti, Pak, cara ngebagikan videonya, Pak. dinyalain dulu videonya baru di share. Nah ya tuh yang hasilnya. Wah, gedein lagi, belum kelihatan. Di zoom itunya, hasilnya, hasilnya. Ah ya itunya. Nah ini kan benar ini, ya. Ini siapa nih? Zaki ya? Iya, Pak, ini saya, Pak. Tadi Nah, itu punya saya, Pak. ya. Yang lain ada nggak yang lain? Muhammad Ali Solihin atau si Vinky? Izin Pak, saya lagi kejebak hujan juga Pak, laptopnya di rumah. Oh gitu situ.
Muhammad Ali coba. Cinta lagi di luar juga Pak. Kena hujan. Ini gimana saya nih kalau kalau begini kuliahnya. Nah, saya teruskan aja. Yang tadi pertama, nanti minggu depannya kita cek lagi. Kalau enggak, kita terus mau diapain lagi. Nah, kemudian di dalam tanda kurung itu ada pengecualian tadi ya. Pengecualian jika di dalamnya itu ada, Pak, izin bertanya Pak. Ini kita ada kelas offline-nya nggak sih Pak? Apa online terus apa gimana Pak? Soalnya di Edlink kan hybrid. kalau ada offline saya akan kasih tahu. Jadi saya kasih tahu offline-nya. Nanti pengecualiannya adalah ada namanya escape sequence ya. Escape sequence itu adalah perintah perintah yang keluar dari seharusnya. Yang tadinya dia apa yang diketik di dalam tanda kutip itu yang keluar, sekarang ada beberapa umpamanya untuk turun baris. Tadinya bisa menggunakan NL ya setelah ini atau menggunakan escape sequence asal dia di dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip dua. Ini yang banyak. Kemudian ini tabulator, ini kembali ya correct return, tapi nggak kelihatan nih. Ini kan jelas. Ya ini NL yang kelihatan aja ya di layar nanti. Kemudian ini tabulator, tabulator sama dengan spasi 8 kali kita spasi 8 spasi. Kita buat spasi 8 kali di ketik spacebar 8 kali sama hasilnya dengan slash T 1. Ini yang vertikal juga nggak kelihatan dibalik ya sama. Kemudian ini A slash A itu adalah kalau kita beri slash A dia akan muncul nanti bunyi ala ya speaker. Speaker. Kemudian kalau kita menggunakan slash bapaknya ini atau kita nggak pakai atau ya pakai garis miring ini dia kena ya slash garis miring munculnya bukan slash 2 tetapi muncul satu slash kemudian tanda kutip 2 nah, karena sudah di ujung-ujung ada tanda kutip ini ujung awal tanda kutip ujung akhir tanda kutip jadi kalau untuk menampilkan tanda kutip di antara hello ini atau di antara satu huruf atau kata maka pakai slash kutip 2 kutip 1 juga kutip sama ini bisa ya tanya juga nggak masalah. Kemudian ini untuk semua simbol yang ada di keyboard ataupun yang tidak ada di keyboard. Contohnya apa? Nah, ini yang tidak ada di keyboard nanti yang ada di keyboard saya akan tampilkan ya. Jadi bisa kita tampilkan seperti nanti umpamanya kita bagi orang teknik mungkin ada rumus seperti huruf Yunani gitu ya, alfa, beta, theta gitu ya. Itu akan ditampilkan sambil contohnya ini ya. Jadi saya buatkan ininya untuk menampilkan apa yang ada di keyboard atau yang tidak ada di keyboard ya. Ya kalau yang ada di keyboard nggak usah kita pakai ini, akan memperpanjang saja kan. Ini contohnya. Ini saya mulai ini nggak muncul di layar ini ya karena ada turun baris segala macam ya. Dia di dalam kode ASCII. Bilangannya adalah bilangan heksadesimal. Dan ada slash tadi ya. Salah ya. Bentar. Ini dia ya. Kalau yang ini sampai di bawah ini ada di keyboard. Nanti akan saya tampilkan. Nah, nanti mulai dari yang kedua ini nanti makanya ada pilihannya nanti ya. Bisa coba jalankan ya. Ini saya tampilkan. Kalau ini yang kita munculkan nanti, contohnya ini ya, yang nomor 2. Kalau yang satunya ada di keyboard semua.
Nggak perlu kita buat slash X 00 seperti ini ya. Slash X ini ada semua ya. Tanda bintang, tanda kurung, tanda kutip 1, tanda dan ya. Pagar, dolar, persen sudah ada ya. Nggak usah dibuat pakai slash X umpamanya untuk tanda plus slash X 2B nggak perlu. Sampai yang habis sampai sini ya. Kurang siku, kurang kotak ada ya. Nah, kalau yang umpamanya ini yang kedua sambil sampai sini, sampai ini masih ada. Nah, contohnya nih huruf U ada titik 2 di atas. Itu ada nanti bahasa-bahasa tertentu yang menggunakan itu ya. Itu nggak bisa kita di keyboard nggak ada. Huruf A yang ada tanda apa nih? Tanda topi di atas. Huruf A titik 2, A kecil ya. A besar atau A kecil yang bulat kecil. Ini tidak ada di keyboard kita. Jadi untuk menampilkannya atau nanti tanda kita bikin setengah seperti ini, seperempat ya. Ada ya. Nah, itu dia menggunakan slash X langsung belakangnya nih. Atau kita bikin yang arsiran. Arsiran. Atau seperti ini nih. Besar atau kecil 2 kali. Itu bisa kita buat ya dengan 2 kali buat 2 kali simbol. Pada sini cuma 1 simbol ya. Nah, hal tersebut cuma yang ketiga. Nah, tanda-tanda ini ya. Kemudian nanti huruf-huruf Yunani. Di teknik itu banyak gitu ya. Pakai simbol-simbol. Berarti nanti alfa, nih, beta, sigma, theta, psi gitu ya. Tau, mikro, ya. Seperti itu, sigma dan sebagainya, pi. Nah, itu kan nggak ada. Ini kita buat dengan model slash X baru karakternya apa, kodenya apa. Namanya tuh apa? Omega, ini dia. Slash X EA. Nah, itu di keyboard kita tulis slash X, munculnya adalah slash X EA, munculnya nanti adalah Omega. Slash X EB, munculnya nanti theta, delta ya, delta kecil. Nanti delta kecil besar beda ya. Seperti itu nanti ya. Ini sigma contohnya. Slash X E4 munculnya sigma, bukan slash X4. Nah, itu nanti namanya escape sequence. Jadi kecuali pakai slash ya, berarti yang di dalam tanda kutip itulah yang muncul. Kecuali ini tadi dia ada slash X di belakangnya mulai dari 00 sampai FF. Tapi tidak semuanya. Karena nanti ada juga yang sudah muncul dia di keyboard. Perlu kita buat slash X. Contohnya huruf A, B. Huruf A sampai Z ya, besar, kecil. Tanda-tanda yang ada di keyboard, pokoknya ada di keyboard ya. Selain tanda panah tentunya. Nah, itu dia akan muncul. Tidak perlu kita buat pakai slash. Tetapi untuk yang simbol-simbol tidak ada, seperti tadi alfa, beta, atau arsiran, atau nanti untuk membuat kotak gitu ya, yang nyambung. Nah, itu dia kita menggunakan tanda ini. Di layar munculnya slash X dengan bilangannya masing-masing. 2 angka ya, mulai dari 00 sampai FF. Itu nanti dia munculnya sesuai simbol tersebut. Jadi dia keluar, makanya disebut escape sequence. Kemudian slash N juga kita tulis slash N, dia akan setelah slash N dia akan turun baris. Slash T dia akan bergeser sebanyak 6 karakter ke kanan. Nah, itu yang banyak digunakan ya. Oh, kita mau tanda kutip. Kalau kita buat langsung tanda kutip di sini nih akan error. Itu kita buat dulu slash tanda kutip. Ya. Tanda kutip 1 atau 2 sama ya. Bisa langsung tanda kutip. Nah, itu dia contohnya di sini. Saya mau kutipkan nih, pilihan Anda, pilihannya mau tanda kutip gitu di sini. Error deh nanti. Ya. Nih, kan? Error. Nah, itu kita, saya mau pakai ini. Berarti slash kutip. Di sini juga slash kutip. Jadi kalau dijalankan baru dia. Kutip 1 atau kutip 2 gitu ya. Nah, itulah pengecualiannya. Pengecualiannya itu ya. Selain itu, ya apa yang kita ketik itu yang muncul. Pengecualiannya itu tadi, yang jika ada slash-nya tadi, baru dia tidak sesuai apa yang kita ketik slash, umpamanya kutip tadi, munculnya tanda kutip, slash-nya nggak ada. Kalau nggak kita buat slash kutipnya,
yang terakhir ini tadi ya. Nih. Pilihan Anda nih kan, pilihan Anda kutip kan. Kalau nggak ada pakai slash, berarti dia error. Itu dia. Nah, itulah pengecualiannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bab kedua ya, bab kedua. Nah, di sini mulai kita masalah data ya, masalah data. Itu sudah saya kirim juga ke adlinknya ya, diambil ya, di download. Nah, ini bab 2 kita masuk ke jenis-jenis data dasar. Saya akan tambah lagi. Nah, di dalam pemrograman yang baik itu biasanya ada variabel. Nah, untuk variabel itu apa nanti ya? Konstanta juga perlu, tetapi dia tidak sepenting variabel, tidak sebanyak variabel ya. Jadi di bab ini kita nanti akan dapat mendefinisikan dan menginisialisasi atau membuat ya variabel dan konstanta. Ini dia mirip ini, cuman yang satu dia nilainya berubah, terus bisa berubah, yang konstanta nilainya tetap, kecuali kita yang mengubah programnya. Kalau variabel tidak, programnya kita ubah, nilainya akan berubah. Konstanta jika tidak ada program kita ubah, tidak bisa dia diubah. Kalau diubah malah error. Nah, jenisnya variabel itu adalah tempat data mau kita letakkan. Dia harus, kalau kita mau meletakkan data, jadi kita harus menyediakan tempatnya dulu. Nah, tempatnya itu harus ditentukan namanya apa. Yang pertama jenisnya dulu. Jenisnya apa? Apakah dia berupa bilangan atau bukan bilangan? Kemudian namanya apa? Syarat namanya nanti ada ya. Kemudian nilainya berapa? Nilai boleh ada atau boleh tidak. Tapi kalau dia tidak ada bahayanya kalau waktu kita panggil, nanti dia bisa nilainya itu random. Ya. Kemudian apa dia? Jenis datanya. Contoh tadi ada kan? Ada bilangan dan ada non-bilangan. Bilangan itu dibagi lagi. Bilangan bulat, ini dia, integer. Tapi untuk penulisannya nanti hanya disingkat INT, huruf kecil semua ya. Kemudian floating point. Floating point ada juga dua sifatnya, presisi tunggal dan presisi ganda. Presisi tunggal itu dia float. Presisi gandanya double. Nah, integer ini di bahasa C++ kemampuannya itu 4 miliar lebih. Nanti ada di bawah nanti ya, 4 miliar lebih. Jadi kalau di atas 4 miliar gimana? Nanti ada caranya. Bilangan bulat ya, bilangan bulat itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 4 miliar gitu ya. Atau min 1, min 2 dan seterusnya sampai min 4 miliar. Nah, kalau bilangan floating point, bilangan pecahan ya. Bilangan desimal ada pecahannya. Jadi dia ada dua. Kalau yang float itu kemampuannya sampai 10 pangkat 38. Jadi 38 di belakang nolnya umpamanya. Triliun aja baru 12 kan? 10 pangkat 12 triliun. Ini 10 pangkat 38. Sangat besar. Tapi ada lagi yang lebih besar. Double. Double itu dia pangkatnya sampai 108. 10 pangkat 108 plus minus. Di belakang koma sampai 108, di depan komanya pecahannya ya. Jadi sangat besar. Jadi kalau kita memerlukan bilangan besar, gunakan double. Kalau floatnya nggak muat. Floatnya cukup besar ya, sampai 38. 10 pangkat 38. Triliun aja baru 12. Triliun kalau triliun baru 24, dia 38. Nah, sangat besar. Kenapa? Diperlukan sangat besar itu karena nanti ada emang kebutuhan-kebutuhan di teknik yang sangat besar dan ada juga nanti yang sangat kecil. Nah, ini tidak bisa dihandle oleh bilangan bulat. Bilangan bulat itu hanya miliar dan tidak punya pecahan. Katanya kalau bilangan bulat nanti dibagi 5 dibagi 2, bilangan bulat hasilnya 2. Tapi kalau bilang pecahan 5 dibagi 2 dapatnya 2,5. Perbedaannya ya. Bilangan bulat tidak akan ada muncul pecahan. Kemudian nanti untuk menuliskannya ada aturannya. Sedikit berbeda dengan matematika biasa. Nanti kita lihat. Simbol ataupun penulisannya ya, ada sedikit perbedaan. Nanti perlunya tadi komentar, nanti gunanya apa. Jika program kita cukup panjang, maka hal-hal tertentu perlu diberi komentar. Karena komentar itu tidak akan diproses nanti, tetapi waktu kita membuat program dia akan
membantu kita. Ini apa yang dikerjakan. Kemudian perlunya nanti apa yang perlu inputnya, apa prosesnya, apa nanti outputnya. Itu harus kita jelaskan. Nanti baru string nanti ya, menggunakan string. String itu adalah huruf atau kumpulan daripada simbol lah ya, kumpulan daripada huruf. Disebut string nanti. Nama umpamanya itu string, tidak bisa integer atau floating point. Nah, ini kita masuk variabel. Nah, variabel itu adalah tempat kita menyimpan data, di mana tempat tersebut bisa berganti-ganti isinya. Contohnya variabel itu kalau di dunia contohnya ini ada botol, minuman botol dan minuman kaleng. Nah, umpamanya minuman botol isinya 1 liter gitu ya. Kita isi setengah liter bisa nggak? Bisa. Isi 1/4 liter bisa. Isi 2 liter baru dia nggak muat. Yang kaleng juga, umpamanya kalengnya isinya 1/4 liter. Kita isi 1 liter dia nggak muat kan? Tapi jika isi 1/4 dia bisa. 1/8 dia bisa. Itu variabel. Ini batasnya tadi, bilangannya. Jadi kalau dia melewati batasnya nanti datanya akan salah. Nah, makanya tadi bilangan kita tadi, apakah bilangan bulatnya 4 miliar di atas 4 miliar? Ini dia akan salah. Tapi kalau floating point masih bisa. Tetapi juga bilangannya hanya 300,56 integer dia munculnya 300 doang. Di sini baru dia muncul. Jadi walaupun kecil, tapi kalau bilangannya ada pecahannya tidak bisa integer, bilangan bulat, harus bilangan pecahan. Nah, seperti ini, inilah variabel. Nah, waktu kita isi di setengah, isinya akan setengah. Kemudian setengahnya datang 1 liter, isinya akan menjadi 1 liter. Nanti dibuang lagi, datang data baru, dia akan yang lamanya akan hilang. Itu disebut variabel. Jadi variabel itu variabel data biasa dulu ya. Ada variabel yang bisa menampung beberapa data. Hanya menampung satu data pada satu saat. Datang data baru yang lama hilang. Datang baru hilang. Walaupun dia lebih kecil ya. Kode data baru hilang. Nah, kalau konstanta tidak bisa diubah kecuali kita mengubah programnya. Kalau variabel programnya tidak diubah, dia bisa berubah. Itu dia disebut variabel ya. Caranya gimana definisinya? Ini contohnya. Bilangan bulat tadi ya. Integer. Ini integer tadi. Integer. Ini dia. Nanti di bawahnya ada syarat namanya ya. Spasi, int huruf kecil ya. Kemudian ini namanya nih. Kaleng, tanda hubung, per, tanda hubung, pak. Jadi ini cara membuat kalau nama variabel kita itu lebih dari satu kata, suku kata ya. Tidak boleh kaleng spasi, per, spasi, pak. Error dia nanti. Kemudian baru sama dengan bilang. Ini yang lengkap nih. Ini ada jenisnya, bilangan bulat. Ini namanya kaleng, tanda hubung, per, tanda hubung, pak. Ini nilainya 6. Ini sudah paling lengkap. Tapi boleh nggak sama dengan 6 nih? Nggak ada. Boleh. Tapi nanti di bawahnya harus dikasih nilai. Kalau tidak, kalau kita operkan nanti nilainya ya bisa 0 atau bisa nanti random gitu ya. Contoh variabel tadi ini seperti tempat parkir. Kalau dia untuk mobil kendaraan penumpang, ya ukurannya paling lebarnya 2 meter lebih lah ya. Dengan panjang paling 3 meter gitu ya. Tetapi kalau yang mau parkir itu truk kan nggak muat. Dia kan lebih besar lagi. Bus umpamanya lebih besar lagi tempat parkirnya gitu kan. Jadi sesuai itu seperti itu datanya. Ini walaupun umpamanya tempat parkirnya bus, kalau diisi oleh penumpang, ya bus nggak boleh lagi udah masuk ke sana kan, udah diisi. Seperti juga itu. Kalau datang bus ini harus keluar dulu. Itu juga variabel tadi kan. Jika datang baru, data yang lama hilang. Jadi datanya adalah data terakhir itu yang ditempatkan dalam variabel. Ini membuat namanya seperti ini. Namanya udah masuk seperti ini, udah siap kita gunakan. Contohnya ya, ini contohnya tadi kalian perpak. Umpamanya tempat parkir motor atau sepeda, itu kan tidak perlu ukurannya sebesar ini, sebesar mobil. Boleh nggak untuk parkir sepeda ini, tetapi kita buat dia ukuran mobil? Boleh. Cuma kan rugi kita. Kalau orang tempat parkir nggak mau sepeda, ya kan? Padahal untuk sepeda ini, untuk satu mobil ini bisa kita buat 4 atau 3 ya. Tapi kalau ditaruh di sini ya mobil nggak bisa masuk, nggak boleh masuk. Nah itu juga memori variabel ya. Boleh nggak untuk data yang kecil saya gunakan variabelnya besar 4-nya? Boleh, tapi kan rugi. Nah di sini dia. Tapi yang kebalikannya,
Di tempat sepeda ini, parkir sepeda, udah dibuat ini paling lebarnya 1 meter, panjangnya 1,5 ya. Kita mau masukin mobil, ya nggak bisa masuk kan. Akan nabrak sepeda yang lain nanti kalau kiri kanannya kan. Begitu juga dengan variabel. Kalau kita paksakan data yang kecil, umpamanya, dimasukin untuk data yang besar, dia namanya nanti akan error, datanya overflow. Melimpah istilahnya ya. Jadi datanya akan error. Jadi dia kalau yang tempatnya besar diisi kecil boleh. Tetapi kalau tempat kecil diisi besar tidak boleh. Datanya akan rusak. Nah, seperti sepeda nih, kita masukin mobil ya akan nabrak sepeda yang lain kan. Nah, itu contohnya variabel ya. Jadi kita menyesuaikan ukuran data itu apa. Tentu nggak sesuai dengan keinginan kita ya. Tapi dia tidak boleh melebihi data yang kemungkinan paling besarnya. Saya buat nanti umpamanya untuk jumlah mahasiswa umpamanya ya. Jumlah mahasiswa. Itu kan nggak perlu saya buat data float. Ya jumlah mahasiswa berapa sih? Kan mungkin dalam satu kelas itu jumlah mahasiswa 1 miliar kan. Nah, tetapi integer itu dia 4 miliar. Terpaksa. Tidak ada data yang hanya 300 umpamanya, nggak ada. Terpaksa kita gunakan integer. Walaupun nanti dia kapasitasnya bisa kita isi sampai 4 miliar lebih. Tidak perlu kita bilangan float atau double. Karena mahasiswa itu tidak ada yang pakai setengah, seperempat. Ya, setelah mahasiswa pertama, mahasiswa kedua kan. Tidak ada mahasiswa kedua setengah. Nah, itu gunakan lebih kecil ya. Jadi dia sesuai. Kalau dia bulat, gunakan bulat. Tapi kalau kita gunakan pecahan boleh nggak? Ya bisa saja, tetapi kan pecahannya tidak akan pernah terpakai. Dia selalu bulat kan. Nah, itu dia untuk jenis datanya. Ini contoh beberapa contoh ininya ya. Ini yang lengkap tadi ya. Integer, int ya, bilang bulat, kaleng. Ini dari satu suku kata, jadi tidak perlu tanda hubung. Jadi kalau beberapa variabel nanti ya boleh integer, kaleng sama dengan 7, integer, botol sama dengan 6 gitu ya. Nanti ada cara yang sekaligus atau nanti hasilnya totalnya sama dengan kita bikin rumus di sini. Boleh. Nah, ini mulainya ada di C++. Kalau C biasa ini nggak boleh. Rumus harus di bawah tanpa integer ini. Jadi integer total dulu, titik koma, baru total sama dengan kaleng plus botol. Kalau C++ ini boleh. Jadi yang bilang bulat itu adalah totalnya, karena ini sudah didefinisikan di atas. Tetapi kalau yang di atas ini belum ada, ini langsung dibuat seperti ini akan error. Kaleng dan botolnya mana? Ya, belum didefinisikan. Tiba-tiba kok ini jadi rumus gitu ya. Nah, ini yang tidak konsisten kita yang di bawah. Kita sudah menetapkan bahwa jenisnya bilang bulat. Botol, namanya botol variabelnya. Sama dengan kita buat pakai kutip ini string. Nah, yang program kita sebelumnya kutip itu string. Ini string. Dia bilang bulat, kita bilang string ya nggak nyambung. Tidak boleh pakai kutip. Kalau mau kutip juga di string nantinya di sini. Nah, string, botol baru. Nanti ada kita khusus string nanti ya. Nah, ini yang hati-hati. Jenisnya sudah ada, namanya sudah ada, besarannya belum ada. Ini nanti harus diisi dulu besaran di bawah nanti. Baris berikutnya nanti ya. Tidak bisa nanti kita langsung pakai rumus bapaknya seperti ini. Kaleng plus botol. Ini botolnya berapa? Dia akan nanti bisa terjadi kesalahan. Bukan kesalahan program ya, hasilnya ya. Nah, untuk jenis yang sama, umpamanya seperti ini tadi kan. Kaleng dan botol ini dan total ini kan jumlahnya bilangan bulat. INT ya, integer. Ini kita bikin satu baris sendiri, titik, enter, baris sendiri. Ini boleh kita sambung. Sekali saja dia. INT, botol, koma, kaleng. Makanya nanti koma tidak boleh untuk nama variabel. Koma lagi umpamanya total. Ya. Kita makan. Boleh koma total di sini ya. Boleh. Jadi dia sama dengan ini tadi nih. Integer, kaleng sama integer, tapi nilainya belum ada. Seperti ini juga. Integer, botol sama dengan 10, kaleng sama dengan 15. Boleh. Kalau dipisah dengan koma ya. Kalau titik koma harus muncul lagi integernya. Oh, saya kebetulan titik koma di sini. Ya harus muncul lagi int-nya gitu ya. Nah, ini kan enggak. Nah, ini juga langsung nilainya ada, jenisnya enggak ada. Kalau di atas ini sudah ada, ini baru bisa. Tetapi kalau di atasnya belum didefinisikan jenisnya, ini akan terjadi error. Tidak terkenal nanti. Botol tidak terdefinisi gitu ya. Dalam bahasa Inggris ya. Kemudian jenis-jenis bilangan tadi kan. Ini ada integer, bilang bulat. Kira pecahannya sama integer, positif negatif deh ya. Kemudian masuk 0. Kemudian jika ada pecahannya baru kecil kan. Kemampuannya berapa tadi? Sampai 10 pangkat 38. Tapi kita pakai hanya 15. Dengan pecahannya hanya 2 angka. Jadi kalau ini kita gunakan di atas ini nggak bisa.
pecahannya tidak akan kebaca. Ini setengah, kan kecil, double. Padahal double ini kemampuannya sampai 10 pangkat 308. Kita pakai hanya setengah. Satu karakter untuk satu angka untuk bulatnya 0, satu angka untuk pecahannya 5, 0,5. Ini juga sama. Ini kalau penulisan 1 juta daripada kita nulis 1,000, kalau 1 miliar apalagi. Berarti akan 12 kan? Nah, ini cukup kita tulis 1E6 pangkatnya ya. Artinya 1 dikali 10 pangkat 6. Ya, cukup seperti ini. Jadi 1 juta. Kalau 10, 12 berarti 1 triliun. Kalau tidak kita nulis 1, nolnya 12. Bisa salah kan? Karena dia dekat-dekat seperti ini. Jadi tidak boleh pakai seperti ini, titik atau koma. Kemudian yang pecahan seperti ini. 0,296. Bisa 29E6 ya, E minus 2. Pangkat ini 1/100 atau 10 pangkat min 2. Ini cara penulisan untuk mempersingkat ya. Yang kecil atau yang besar. Tetapi dia hanya 100 per 1000 atau 100, 1000 dan seterusnya ya. Kalau dia ada pecahnya ya, ini pecahnya terus susun. 2,96 jadi pecahnya pakai titik ya. Lalu E minus 2, E minus 3 atau E 10 gitu ya. Jadi 2,96 dikali 10 pangkat 10. Nah, itu artinya. Ini penulisan kalau mau cepat. Kalau tidak ya tulis seperti ini biasa. Itu bilangannya ada, bilangan bulat ini INT, bilangan pecahan float dengan double sama pecahan, cuman batas datanya aja. Double ini yang paling besar di bahasa asing. Ya float juga cukup besar ya. Malah sangat besar sebenarnya 10 pangkat 38. Tapi banyak orang gunakan double. Nah, kalau dulu kita gunakan float saja. Untuk apa besar-besar? Dia tidak pernah penuh dipakai. Seperti juga kita umpamanya katakanlah beli drum untuk minyak goreng umpamanya. Minyak goreng kita itu hanya paling kita belinya minyak goreng curah ya umpamanya 10 liter atau 15 liter. Untuk apa drum yang isinya 50 liter atau 100 liter gitu kan? Nggak pernah penuh. Tapi boleh nggak? Boleh. Ya, bukan dilarang. Tapi kan nggak ada gunanya. Tidak akan pernah penuh gitu ya. Ini gunanya jenis data. Tapi jika dia di bawah itu ya nggak ada lagi bilangannya kan. Umpamanya ini jerigennya paling kecil umpamanya 5 liter. Kita hanya 2 liter ya terpaksa masuk ke situ. Karena nggak ada lagi jerigen umpamanya di bawah 5 liter. Ini juga. Bilangan bulat paling kecilnya kita hanya kecil. Cuman kalau float itu kan dia 10 pangkat 38. Padahal kita pakai hanya umpamanya 1 juta. Ya sama aja. Ya. Tidak bisa kita sesuaikan. Jadi terpaksa dipakai yang walaupun dia besar ya, tapi nggak ada lagi yang lebih kecil dari itu jenis datanya. Ini kalau untuk yang double tadi penulisannya. Pecahan dia pakai float atau double. Kalau bilang bulat ya INT saja. Tidak ada pecahannya. Kalau kita kasih pecahan dia anggap nggak ada. Kemudian untuk memberi nama variabel tadi kan ada jenis ini double, float atau INT gitu ya. Nah, ini jenisnya. Untuk memberi nama ini apa? Ini volume tambah kaleng. Nah, ini syaratnya. Pertama, sebenarnya dia hanya boleh terdiri dari huruf di A sampai Z, huruf besar, huruf kecil, ya. Kemudian tanda hubung dan angka. Huruf, angka, atau garis bawah tanda hubung. Di mana angka tidak boleh duluan. Huruf pertama atau karakter pertama tidak boleh angka. Dan huruf. Jadi ya, itu saja ya. Di luar itu jangan. Kenapa? Nanti pakai spasi, pakai simbol-simbol lain itu nggak boleh. Jadi dia koma, titik itu nggak boleh. Karena nanti ada fungsinya masing-masing. Jadi huruf, angka, dan garis hubung. Di mana angka tidak boleh paling kiri. Paling angka yang pertama ya. Karakter pertama. Harus huruf atau tanda hubung dulu. Baru boleh angka. Kemudian tidak boleh tanda-tanda seperti dolar, persen. Itu nggak boleh. Kemudian dia akan sangat sensitif ya. Dia akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Nah, beda. Ada program lain yang tidak membedakan. Seperti MATLAB umpamanya. Itu kita bikin volume huruf besar semua. Volume huruf kecil bagi dia sama. Tapi kalau ini enggak. Ini volume huruf besar sini ya, volume kalian. Ini huruf kecil. Ini bagi dia 2 variabel yang berbeda, bukan 1. Jadi hati-hati. Makanya sebaiknya nanti untuk nama variabel dibuat huruf kecil. Kalau konstanta dibuat huruf besar. Ini boleh nggak Pak saya huruf besar semua? Boleh, nggak ada larangan.
Tapi itu biasanya untuk memudahkan nanti. Oh, huruf besar pasti konstanta. Huruf kecil berarti dia variabel. Boleh nggak variabel huruf besar? Boleh. Boleh nggak konstanta huruf kecil? Boleh. Tapi itu adalah hanya saran dari pemrograman seperti itu. Kemudian tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah digunakan dalam bahasa C. Itu disebut reverse word. Seperti contohnya nama-nama double return kalau dia berdiri sendiri ya, atau int, atau float, atau in, out, return kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau ditambah dengan huruf lain atau kata simbol lain itu boleh. Double satu itu boleh. Oh, saya pakai bahasa Inggris nanti ininya apa? Nah, boleh. Tapi tidak boleh dia berdiri sendiri. Double satu atau double tanda hubung, return, return di depannya boleh, di belakangnya boleh ditambahin itu ya. Yang tidak boleh ada persis. Karena sudah digunakan ya. Nah, contohnya penggunaan variabel tadi ya. Volume kala yang satu, ini kan ada semua. Ada huruf, ada tanda hubung, ada. Boleh hanya seperti satu karakter. Tapi ini akan membingungkan nanti ya. Jadi membuat nama variabel itu sesuai isinya. Kita membuat volume kaleng berarti ini untuk isi kaleng gitu ya. Berapa isi kaleng. Boleh nggak volume kaleng saya ganti X? Bisa. Cuma nanti kalau program kita diedit orang lain bingung X itu apaan. X sama dengan B tambah Y. Apaan itu gitu kan. Kalau volume kaleng kan jelas nanti. Oh ini isi kaleng. Oh ini nama mahasiswa. Oh ini nama mahasiswa. Oh nilai UTS. Wah, nilai UTS. Tapi Y untuk nilai UTS. X nilai UAS. Kan bingung sendiri kan. Tapi kalau dibuat persamaan itu akan benar. Cuma waktu kita edit nanti kita bingung. X itu apaan. Jadi setiap baris nanti terpaksa kita kasih komentar. Karena lebih baik variabelnya disesuaikan dengan isinya. Kalau nilai disebut, oh nilai UTS, nilai UAR, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Seperti itu. Akan lebih mudah untuk memperbaikinya. Tapi saya mungkin X untuk nama mahasiswa boleh. Z untuk alamat boleh. Tapi nanti kalau kita yang mengedit, orang lain mengedit, bingung. Kita sendiri akan bingung kalau udah agak lama. Z itu apaan, X itu apaan gitu ya. Pendek, tetapi kita akan membingungkan. Sebaiknya nama dengan isinya itu sesuai. Kalau untuk volume kaleng ya isinya untuk kaleng. Kalau untuk alamat ya isinya untuk alamat. Ini yang tidak boleh tadi ya. Kalau dia hanya ini double. Tapi kalau double satu boleh. Ya, D-nya begitu tidak ya. INT tanda hubung boleh ya. Float di depannya umpamanya float tanda hubung 2 boleh ya. Yang nggak boleh kalau dia float saja, INT saja atau double saja itu yang nggak boleh. Karakter saja. Kemudian menggunakan tanda titik, koma ya atau tanda matematika ini kan pembagi ini. Ini artinya bagi dia LRT dibagi FL. Ini titik salah lagi ya, nggak boleh. Nah, kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya. Kira-kira 10 menit ya. Istirahat.